Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Sungguh saat ini saat yang indah. Kita boleh berada di tempat ini. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kita rasakan lawatan Tuhan, kita rasakan saat ini. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah kami boleh berhadapan dengan Kau. Saat indah berhadapan
mari kita sama-sama berdiri. Mau katakan saat yang paling indah kalau kami boleh memandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Bawa
berkat-Mu kami rasakan saat ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu pimpin ibadah kami Tuhan, melewat pertengahan sampai pada akhirnya. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita yang siap memuji Tuhan. Semua katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Dan kita sungguh luar biasa ya. Tuhan kita sungguh baik ya saudara. Kalau dulu kita mau beri salam kiri kanan boleh ya. Sekarang kan enggak bisa saudara ya. Mungkin enggak boleh salaman tapi kita boleh beri ya say hello ya, kiri kanan sudah. Ya, boleh saling memberikan say hello. Hai. Biar kelihatan ya saudara, siapa yang datang saat ini. Haleluya, kan sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Bila kita semua hidup rukun bersama. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harus yang kejabut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanlah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, dan memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Kedua langkah baiknya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harus yang kejabut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanlah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah kita sama-sama berdiri saudara ya. Kita mau katakan sungguh alangkah baiknya. Rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harus yang kejabut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanlah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, dan memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Seperti minyak di kepala harus. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rofi Tenggala. Waktu dan tempat saya persilakan memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Seperti minyak di kepala harus yang kejabut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanlah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, dan memberikan anugerah Lama-lamanya berikan anugerah untuk selama-lamanya. Berikan anugerah untuk selama-lamanya.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau memberi kami nafas hidup sampai pada hari ini Tuhan. Melewati begitu banyak halangan dan rintangan dalam kehidupan. Melalui banyak kesulitan-kesulitan yang menghadang di dalam hidup kami Tuhan. Tapi pemeliharaan Allah sempurna atas kami. Kami ada di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Menjadi bukti penyertaan Tuhan. Menjadi bukti pembelaan Tuhan. Menjadi bukti pendampingan Tuhan atas hidup kami. Kami memuliakan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Buat segala berkat, buat segala kebaikan yang Tuhan telah limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami sekarang siap untuk mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Taruh perkataan-perkataan-Mu Tuhan di dalam mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Supaya apapun yang hamba perkatakan itu benar-benar keluar dari isi hati Tuhan yang paling dalam. Berkati kami dengan pesan-pesan-Mu pada hari ini Tuhan. Beri kami telinga seorang murid. Urapi kami semua, hamba-Mu juga Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mohon izin untuk melepaskan masker ya. Masih prokes lah ya, karena di hadapan saya nggak ada orang. Saudara, saya ingin menyampaikan saja bahwa minggu lalu saya ikut siaran online daripada ibadah gereja di sini, dan jujur saya harus katakan saudara, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan dari hamba Tuhan yang minggu lalu itu ya. Siapapun namanya, dari manapun datangnya, tapi saya harus mengakui bahwa saya sangat diberkati. Bahwa dia hamba Tuhan ini sedang mengatakan bahwa damai sejahtera itu adalah hak. Ya, bukan opsi saudara ya, tapi adalah hak ya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi in reality saudara ya, di dalam realitas apa yang kita alami tidak plek gitu ya, sama seperti yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Seringkali kita mengalami saudara ya hal-hal yang bias ya, yang tidak tepat sama ya saudara ya. Bahkan kadang-kadang yang berlawanan dengan bunyi firman Tuhan di dalam hidup kami ya saudara ya. Saya ingin bacakan satu ayat ya di dalam Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat terkenal ya. Matius 6 ayat yang ke-33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini ayat ini benar-benar angin surga ya saudara ya. Buat setiap orang percaya ya, yang menjadikan ini jadi angin surga itu bukan kalimat pertamanya saudara, tapi kalimat keduanya ya. Dikatakan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita lalu bermimpi, berangan-angan, bahkan mungkin berhalu ya saudara ya. Oh, di dalam Tuhan itu segala sesuatu akan menjadi hak kita, menjadi milik kita, menjadi bagian kita ya saudara ya. Tapi saudara, kadang-kadang kita dengan lugunya ya saudara ya, dengan polosnya kadang-kadang suka melompati kalimat pertamanya ya saudara ya. Dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, itu seringkali kita abaikan dengan begitu saja, lalu kita ingin membaca berulang-ulang kalimat berikutnya. Karena itu sangat menjanjikan, ya saudara. Satu hari saya ada di dalam satu pelayanan saudara di kota Tahuna. Kota Tahuna itu adalah kota terbesar di Pulau Sangihe, ya, dari Kepulauan Sangir Talaut, ya. Itu kota saudara ya sangat di utaranya Indonesia. Ya saudara, kalau kita ada di salah satu pantai di pulau itu, kita akan sudah bisa berhadapan dengan Filipina.
Ya saudara, dan kemudian saya melayani di sebuah gereja dan saya nginap di sebuah losmen karena di kota itu begitu kecilnya, nggak ada hotel berbintang. Saya nginap di sebuah losmen, saudara. Yang punya losmen itu tinggal di situ juga, ya. Kamar tamunya juga di situ, gitu ya. Dan pemiliknya losmen ini seorang Chinese yang lebih tua dari saya, ya. Dan saya beberapa hari tinggal di sana, dan ketika pada satu pagi, ketika tidak ada pelayanan, karena kalau hari biasa pelayanannya malam hari, ya saudara ya. Siang hari saya duduk-duduk di teras hotel plus rumah ini, dan kemudian tiba-tiba encik yang punya hotel itu, dia menghampiri saya, dia tahu saya pendeta, lalu dia bilang, "Pak Pendeta, coba bacakan ayat Matius 6 ayat 33. Saudara, itu peristiwa kira-kira 8 tahun yang lalu. Saya membuka Alkitab saya, ya, dan kemudian saya membacalah keseluruhan ayat itu. Lalu dia bilang, "Pendeta, itu ayat keliru, terlalu banyak." Loh, harusnya bagaimana? Dia bilang, "Saya kalau baca ayat itu, ya, saya hanya baca, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Sampai di situ titik. Loh, kenapa sampai begitu? Ya, Bapak memotong-motong ayat. Saya bilang begitu. Dia bilang, "Tidak, Pak. Saya bukan memotong ayat. Saya ingin menjelaskan bahwa kalimat pertama itu adalah bagian manusia, dan kalimat kedua itu adalah bagian Allah. Dan seringkali kita melupakan bagian kita dan mengingat-ingat bagian Allah." Jadi saudara, itu sangat pernyataan yang sangat mengejutkan saya, saudara ya. Puluhan tahun jadi hamba Tuhan, saya belum pernah dengar pernyataan seperti itu, tapi itu benar adanya, saudara. Harus saya akui, ya. Saya tertegun, ya saudara. Dan ketika saya diberitahu bahwa saya akan bawa firman di tempat ini, saya ingat kejadian itu dan saya mulai mendalami, saudara. Saya merenungkan, saudara. Kadang-kadang kita berpikir, ya, dan menyalahartikan, ya, sehingga kita salah wesel, ya saudara ya, bahwa ayat ini diperuntukkan bagi semua orang percaya. Ya saudara, diperuntukkan bagi semua orang percaya. Ya saudara, yang diperuntukkan bagi semua orang percaya itu sesungguhnya bukan ini, saudara. Ya, kalau saudara lihat tempatnya, ya saudara ya, maka tempat ayat ini adalah di dalam rangkaian terakhir, ya, bab-bab terakhir dari khotbah di bukit, ya saudara. Dan kalau kita tahu khotbah di bukit itu sebetulnya apa, saudara ya, Anda bisa baca di dalam Matius 5:6, ya saudara ya. Awal-awal dari Matius 5 dikatakan sebelum Yesus berkhotbah, dia meninggalkan orang banyak. Lalu dia naik ke atas sebuah bukit, lalu dia duduk di atas sebuah batu, lalu dia diikuti oleh murid-muridnya, dan dia berkata-kata kepada murid-muridnya. Halo? Jadi seluruh janji firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 itu hanya diperuntukkan bagi orang percaya yang berkomitmen untuk jadi murid. Saudara, kalau kita bilang sebagai apa yang menjadi hak setiap orang percaya, ya Anda baca saja Yohanes 3 ayat 16. Anda termasuk, kita semua termasuk, ya saudara. Tetapi kalau kita bicara Matius 6 ayat 33, itu bukan, saudara, provisi bagi setiap orang percaya, tapi bagi setiap orang yang mau jadi murid. Yesus duduk di situ dan dia mulai mengajar. Certain people, limited person, orang-orang yang terpilih, yang terseleksi, oh saudara, ya, yang tersaring. Saudara, saya cuma mau bilang di sini, kalau saudara ingin mendapatkan nama ayat itu menjadi bagian yang genap di dalam hidupmu, maka jalan satu-satunya adalah hidup jadi seorang murid. Dan ketika saudara membaca seluruh
pasal 5 dan 6 dari Matius, saudara, ya. Ayat yang kita baca tadi itu ujung dari pasal 6. Ya, saudara, kita mesti lihat, saudara, dari awalnya sampai ke situ. Ya, saudara, sebelum kita mengklaim bahwa kita semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita, ya, saudara, maka kita harus jalani dulu Matius 5 dan 6. Saudara bisa baca nanti di rumah dan saudara akan mendapati, ya, saudara, bahwa Matius 5 itu keseluruhannya adalah relasi kita dengan sesama manusia. Dan Matius 6 adalah relasi kita dengan Tuhan. Ya, saudara, relasi kita dengan manusia, saudara, diawali dengan 8 ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin hati, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang saudara, ya, yang suci hatinya, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, ya, itu parameter-parameter yang harus kita punya, ya, jadi modal untuk menjalani hidup sebagai seorang murid. Ya, saudara, memiliki karakter Kristus. Dan saudara, dengan ayat-ayat selanjutnya setelah 8 ucapan bahagia, kita bisa melihat bagaimana implementasi, bagaimana mengekspresikan karakter-karakter itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, berelasi dengan sesama manusia. Tempelin pipi kiri, kasih pipi kanan, diminta jubah, baju, dikasihkan jubah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saudara, ya, itu yang dikatakan di dalam pasal yang kelima. Masuk ke dalam pasal yang keenam, Yesus bicara tentang khotbah, tentang doa. Bagaimana bangun hubungan dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Dan saudara, menarik sekali, ya, saudara, ya, setelah panjang lebar bicara tentang doa, ya, saudara, kemudian pada ujungnya Yesus itu mulai berkata-kata tentang mamon. Ya, saudara, satu orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Harus pilih antara Allah atau mamon. Oh, saudara, itu adalah halang rintang yang paling tinggi dalam kehidupan kekristenan. Ya, saudara, uang adalah bukan segala-galanya. Tapi, oh saudara, banyak perkara yang bisa dibeli pakai uang. Ya, saudara, kita hidup ini boleh dibilang, saudara, ya, kerja dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai malam. Apa yang kita kejar? Uang, kan? Ya, saudara, jadi uang itu mengambil tempat yang sangat penting dalam hidup manusia. Dan Tuhan bilang, I am even higher than money. Jadi, saudara, halangan terbesar di dalam kekristenan adalah uang. Jadi, saudara, itu yang di dalam ayat tadi disebutkan sebagai kerajaan Allah dengan segala hukum-hukumnya, dengan segala kebenaran-kebenarannya, dengan segala aturan-aturannya. Ya, saudara, yang harus kita kejar, yang harus kita raih, yang harus kita adopt. Dan kemudian barulah kita tiba pada ayat yang selanjutnya yang kita nanti-nantikan. Dan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara, jadi nomor satu, saudara, ya, kita harus mengerti bahwa ayat ini hanya diberikan kepada orang yang punya satu komitmen untuk bertumbuh di dalam Tuhan sebagai seorang murid. Saudara, dan langkah pertama harus, saudara, tidak kita harus mengalami satu revolusi dalam hati kita, satu transformasi dalam hati kita, saudara, ya, dalam hidup kita ini, ya, saudara, memindahkan hidup lama kita ke dalam hidup baru kita. Ya, saudara, saya selalu mengatakan, ya, saudara, keselamatan itu ketika kita berjumpa dengan Dia secara pribadi, ya, saudara, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Bukan, oh saudara, Anda pergi ke pendeta, isi formulir, besok dicelup ke dalam air, lusa masuk gereja, ya, tahun depan jadi pengerja, pakai dasi, ya, saudara. Bukan itu.
ketika kita berjumpa dengan Tuhan, nomor satu, saudara, ya, kita orang baru di dalam Tuhan. Hidup dibaharui sama sekali. Hati kita, roh kita, saudara, disuci, bersihkan. Seperti Adam yang baru diciptakan, yang belum sempat jatuh di dalam dosa. Ya saudara, dan itu yang Tuhan taruh sebagai modal. Itu yang gratis, saudara. Itu yang bagi semua orang. Allah kasih modal yang sama bagi setiap kita untuk bertumbuh. Dan selanjutnya, saudara, seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, saya ingin bacakan bagi saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Nah saudara, saya pengen saudara kita mengerti dahulu, ya saudara ya, bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara, di depan kita terbentang satu jalan, ya saudara ya, satu tantangan. Tantangan apa saudara? Ya, bukan berubah jadi sok suci saudara, bukan beri Alkitab besar, bukan, ya saudara. Tapi ini saudara, pembaharuan budi. Sifat-sifat lama saudara, yang kita desain di sini, di dalam CPU-nya manusia ini, ya saudara ya. Oh saudara, Allah menaruh satu modal di sini saudara, di dalam dada kita nih, di dalam hati kita. Satu hati yang dibarengi oleh Roh Kudus, ya saudara, yang diberikan power, yang diberikan energi, saudara, untuk dia bertumbuh dan mempengaruhi akal budi kita yang ada di sini ini. Jadi saudara, sesungguhnya perjalanan hidup itu, perjalanan iman itu saudara, seumur hidup itu cuma 30-40 cm ini loh saudara. Ya, dari sini sampai di sini. Bagaimana saudara kita mengerjakan itu sepenuhnya dalam hidup kita. Itu saudara pekerjaan yang seumur hidup belum pernah jadi sempurna. Nah saudara, itu yang disebut pembaharuan akal budi. Tapi itu saudara, suka nggak suka, selesai nggak selesai, Anda harus start, Anda harus mulai, Anda harus menjalaninya. Dan dikatakan di situ saudara, dikatakan sehingga. Nah ini katakan yang sangat penting saudara, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Alkitab bahasa Inggris mengatakan dengan istilah yang sangat praktis ya saudara, 3P. Proper, kemudian pleasing, dan yang ketiga perfect. Saudara, menarik sekali Paulus mengatakan begini, sehingga kamu dapat. Saudara, jadi kata-kata sehingga ini menjelaskan saudara, bahwa kalau kita tidak berkomitmen, kalau kita tidak mengalami satu transformasi, kalau kita tidak berkomitmen untuk berpindah, ya saudara, kepada satu perjalanan baru, di mana hati ini akan membersihkan otak ini, ya saudara, jiwa ini. Maka saudara, kata sehingga itu tidak akan menjadi bagian kita. Wow. Sampai di sini saudara, dengan sangat sedih saya ingin mengatakan kepada saudara, Paulus sedang mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia berkatakan, kamu akan bisa membedakan apa yang baik dan apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Tapi sebelum kamu bisa itu, kamu harus berubah dulu. Sebab kalau kamu menjadi orang Kristen biasa-biasa, kamu tidak masuk ke dalam titik komitmen yang seperti itu, kamu tidak akan bisa. Ayat ini menarik satu garis saudara, antara orang-orang Kristen yang berkomitmen untuk bertumbuh dengan orang-orang yang
tidak berkomitmen untuk bertumbuh, yang tidak mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saudara, tapi ketika kita mengambil bagian kita membuat keputusan kita, maka saudara, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang dimana Tuhan memberikan kita kemampuan untuk membedakan. Apa yang dibedakan di sini, saudara? Nomor satu, proper. Proper itu artinya, saudara, bagus, baik, tidak salah. Tapi saya mau bilang kepada saudara, ya, proper itu sama sekali nggak cukup. Tidak salah itu sama sekali tidak cukup di pandangan Tuhan. Saudara, kalau mau bilang berbuat yang benar, nggak perlu terima Yesus. Orang di luar sana jangan-jangan lebih tahu daripada kita tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Mereka tahu mereka tidak boleh mencuri, mereka tahu mereka nggak boleh membunuh, mereka tahu mereka tidak boleh berbohong, mereka tahu semua, saudara. Nggak perlu Yesus untuk itu. Saudara, ketika saya masih tinggal di Makassar, saya mengenal satu orang. Dia anak orang kaya, saudara. Tinggal di sebuah rumah di jalan yang besar, dan rumahnya yang besar juga, halamannya luas, ya saudara. Dia anak orang kaya. Dan dia mengatakan kepada saya begini, Pak Robi, saya akan bekerja mati-matian sampai usia 40 tahun dengan modal yang orang tua saya berikan. Dan benar-benar, saudara, dia bekerja mati-matian sampai 40 tahun. Dan setelah 40 tahun, ya, berapapun uang yang berhasil saya kumpulkan, ya, saya akan berhenti bekerja. Lalu uang itu saya mulai pensiun di usia 40 tahun, dan saya akan atur supaya uang yang terkumpul itu bisa cukup buat saya sampai saya meninggal. Saudara, orang ini masuk gereja, saudara. Saya mau tanya kepada saudara, perbuatan orang ini kalau disoroti dari KUHP pasal berapapun, apa ada yang salah? Hukum apapun, apa ada yang salah? Nggak ada, ya saudara. Saya lanjut, saudara. Ketika dia mulai menjalani hidupnya, dia sadar uangnya tidak bakal bertambah, tapi semakin hari akan semakin menurun. Jadi apa yang dia lakukan, saudara? Dia bergereja. Tapi dia bilang begini sama saya tidak akan menolong orang 1 rupiah pun. Dan saya juga tidak akan minta tolong sama siapapun. Saya dan uang saya, itulah hidup saya. Saya nggak mau nyusahin orang, dan saya juga nggak mau disusahin oleh orang. Saya nggak mau ganggu orang, dan saya juga nggak mau diganggu oleh orang. Saya nggak mau ngutang sama orang, dan saya juga nggak mau diutangi sama orang. Saya nggak mau minta uang sama orang, dan saya juga nggak mau ngasih uang sama orang. Saudara, apa yang salah di sini? Anda tidak akan bisa menemukan kesalahannya. Itu proper. Cuman proper. Pertanyaan saya, saudara, apakah Allah berkenan atau tidak? Apakah Allah berkenan, saudara? Sekalipun itu proper. Saudara, saya suka sekali melihat matriksnya Tuhan, ya. Proper, pleasing, perfect. Allah itu selalu, saudara, Allah itu, saudara, yang seperti dikatakan oleh Yesus, ya, pikulah kuki aku kenakan kepadamu dan belajarlah padaku, karena aku ini guru yang lemah lembut dan rendah hati. Dan itu dia ekspresikan, saudara, dalam banyak perkara di dalam sepanjang Alkitab. Saudara, Allah punya satu tujuan yang tinggi, tapi dia bersedia dan memahami
ketidakmampuan kita untuk langsung dalam instantly tiba di targetnya dia. Jadi dia bersedia untuk berjalan bersama-sama dengan kita, saudara, langkah demi langkah di dalam satu pertumbuhan yang mungkin seamless untuk mencapai apa yang sesungguhnya ada di dalam hati dia bagi kita. Sebutlah saudara, kalau kita ngelihat kemah Musa, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Betul tidak saudara? Sebutlah tentara Gideon, 32.000, 10.300. Sebutlah saudara pahala dari Tuhan, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Murid-murid Tuhan Yesus 12, 70, 120. Oh saudara, ada begitu banyak saudara matriks 3 level yang ada di sepanjang ya saudara ya, yang ada di sepanjang Alkitab saudara ya. Masih sederetan lagi yang hal yang seperti itu. Mintalah, carilah, petuklah ya saudara. 3 level kesulitan ya saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara, ketika kita tiba di satu titik start dan kita memulai ya saudara ya, dan kita memulai perjalanan rohani kita, nomor 1 ya saudara, lakukanlah yang benar, setidaknya seperti itu ya saudara. Tapi jangan berhenti di situ, lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita masuk ke dalam perjalanan yang selanjutnya, kita mulai terlibat di dalam hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ya saudara ya, saudara tentu punya satu hubungan dengan sesama, punya teman, punya kenalan, teman biasa, teman baik, teman intim, ya saudara ya. Ada level-levelnya saudara ya. Kalau saudara, saya juga begitu saudara ya. Kami punya satu event bulanan di dalam gereja kami saudara sebelum pandemi, yaitu yang disebut Menara Doa Pelayan Jemaat se-Jabodetabek ya saudara ya. Yang hadir itu 9.000 pengerja setiap Sabtu pertama di dalam setiap bulan. Sebagai staf sekretariat pusat saudara, saya dikenal oleh nyaris semua orang saudara ya. Tapi saya tidak akan mampu mengenal 9.000 nama. Jadi kalau kami itu lagi sedang menuju masuk ke dalam ruangan atau sedang bubaran saudara ya, akan ada banyak orang bilang, halo, shalom, shalom ya. Beberapa dari mereka menyebut shalom Pak Robi gitu ya, menyebut nama saya, dan saya saudara tidak mampu ya, tidak mampu menyebut nama, cuma tahu ya saudara, ini orang dari rayon mana, ini orang dari Jabodetabek, dari Cikarang, ini orang dari Bekasi, ini orang dari Depok, saya tahu saudara. Tapi kalau nama saya kesulitan ya saudara ya. Ada yang tersenyum di sini karena tadi pagi sebelum ibadah saudara, saya ketemu dengan teman lama saudara, saya gitu saudara ya, mau nyebut nama ya saudara, takut kalau keliru ya saudara ya. Jadi saudara seperti itu. Tapi itu saudara, itu yang kalau nanti diteruskan saudara ya, orang itu akan bertanya, halo, apa kabar Pak Robi? Saudara, otomatis jawabannya pasti baik-baik aja ya, puji Tuhan, baik. Meskipun mungkin saya sedang susah, nggak punya duit, mungkin sedang susah karena ada keluarga yang sakit, tapi tetap aja saudara jawabannya klise, tidak ada keterus-terangan di situ. Tapi kalau Anda bertemu dengan orang-orang dekatmu, sahabat-sahabatmu, saudara, keterbukaan itu akan semakin ada. Nah di sini saya mau bilang kepada saudara, kita akan berurusan dengan Tuhan di dalam area-area yang kayaknya kita dulu waktu ditangkap, dijerat oleh Injil kabar baik itu tidak ada ini. Ya. Waktu saya pertama kali saudara, kami bukan Kristen dari lahir. Waktu kami sekeluarga baru masuk gereja saudara, ya itu adalah sebuah KKR. Ya saudara, dan saya duduk paling depan. Saudara,
Kami sekeluarga bukan Kristen dari lahir. Waktu itu saya baru di bangku SMA, saudara. Dan saya duduk paling depan. Dan kemudian itu Reverend Charles Doss namanya, saudara. Ya, dia bicara, Tuhan itu baik. Ya, minta ikan tidak dikasih buaya gitu ya, saudara. Minta roti tidak dikasih batu gitu ya, saudara. Saya bengong aja, saudara ya. Saya bilang, benarkah ini ya? Kok kayaknya di dalam dunia selamanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku kayaknya ya. Kok ini kok enggak ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya? Kok gratis tis gitu ya, saudara ya. Nah, saudara, memang itu kabar yang diberikan. Benar-benar, saudara ya, harga promo. Ya, saudara ya. Tapi ketika kita mulai perjalanan kita dengan Tuhan, wow. Allah mulai sedikit demi sedikit di dalam level keintiman kita dengan Dia. Dia mulai sedikit demi sedikit melakukan yang namanya keterbukaan itu. Wah, kita jadi tahu sebetulnya Allah itu menginginkan kita begini. Sebetulnya Allah itu menginginkan kita begini. Makin jauh perjalanan kita dengan Tuhan, makin banyak yang kita ketahui tentang Tuhan dan isi hati Dia, keinginan Dia, kerinduan Dia, harapan Dia, permintaan Dia atas kita. Saudara masih ingat ayat Matius 7 ya, saudara, ayat 21 sampai 23. Dikatakan di ayat 23 dikatakan apa, saudara? Pada waktu itu baru aku akan berterus terang kepadamu. Artinya sepanjang hidupnya orang ini, sekalipun dia melayani Tuhan, Allah gak pernah berterus terang kepada dia. Saya mau bilang kepada saudara hari ini, perhatikan hidupmu. Perhatikan perjalanan rohanimu. Kalau Allah gak pernah bicara kepadamu dengan pesan-pesan yang sangat pribadi, yang sangat dikhususkan bagimu, there is something wrong with you. Ada yang salah dengan perjalanan rohanimu. Kalau engkau mendapati hidupmu tidak punya progres, ada yang salah, saudara. Jangan-jangan Anda tidak on the right track, tidak di dalam jalur jalan tol, ya, menuju kepada kepenuhan Kristus. Saya mau bilang kepada saudara, saya suka dengar ya saudara ya, namanya American Idol, ya saudara, kontes pencari bakat, ya saudara ya. Dan satu hari ada satu lagu, saudara, judulnya Haleluya. Ya saudara, saya pikir itu lagu rohani. Penciptanya Leonard Cohen, dia seorang Jewish, ya saudara. Penciptanya Jewish, judulnya Haleluya, ya saudara. Dan ketika saya baca liriknya, saudara, ya antara rohani dan tidak rohani, ya saudara. Dikatakan dia bicara tentang Daud yang menyanyi dan menari bagi Tuhan. Tapi saudara, dikatakan di situ luar biasa, ya saudara ya. Saya nggak tahu Cohen ini Jewish yang sudah terima Kristus atau tidak, saya nggak ngerti ya saudara ya. Tapi dia mengatakan sebagus apa Daud di mata Tuhan, ya tetap saja dia harus membuktikan imannya. Dan titik itu terjadi ketika dia naik ke suatu rumah dan lihat Batseba mandi. Saudara, saya mau bilang kepada saudara, kalau perjalanan rohanimu sepi dari tantangan-tantangan iman, ada yang salah. Ada yang saudara harus periksa. Apakah Anda di dalam jalan tol ini atau tidak? Ya saudara, Abraham, bapak orang percaya, Allah menjanjikan dia tanah perjanjian dan anak perjanjian.
Tapi Allah menantang dia untuk tetap beriman sekalipun saudara ya. Dia menyodorkan hal yang bertentangan dengan janjinya itu. Ketika bicara tentang tanah perjanjian, Lut memberontak kepada dia. Dan dia mengatakan kepada keponakannya, lu ambil dulu bagian lu. Dan Lut mengambil saudara lembah Yordan yang paling subur. Dan menyisakan bagi Abraham tanah yang tandus. Oh saudara, kalau saya Abraham, saya akan komplain sama Tuhan. Tuhan, engkau janji. Aku cuma dapat tulang-tulangnya, di dagingnya diambil Lut. Tapi later saudara, ketika Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan, Lut cuma bisa lari dengan pakaian di badan. Tanah perjanjian kembali kepada Abraham. Ya saudara, Tuhan janji Abraham akan jadi bapak dari banyak bangsa. Pertama saudara, punya cuma satu anak perjanjian. Udah gitu, diminta lagi sama Tuhan. Saudara, Anda jangan berpikir bahwa pelayaran kita itu saudara ya, mengarungi lautan perjalanan iman itu adalah hal yang mudah. Allah kita itu saudara, ada satu pepatah mengatakan ya, dalamnya laut ya dapat diduga, hati manusia siapa yang tahu. Saudara, saya mau tambahin, apalagi hatinya Tuhan. Kalau saudara mengarungi satu perjalanan saudara ya, dari sini ke Jakarta, saudara akan tahu habis ini ketemu kota apa saudara. Anda akan tahu ya. Tapi kalau di laut saudara, Anda ketemu pohon enggak? Anda ketemu gedung enggak? Anda ketemu pelang enggak? Ya saudara ya. Sama sekali saudara, kita enggak tahu. Ya, itulah kira-kira saudara perjalanan rohani kita. Ya, kita hanya bisa menduga hati Tuhan jikalau kita cukup intim dengan Tuhan. Abraham tahu persis Allah tidak akan lakukan itu. Allah tidak akan bisa mengkhianati janjinya kepada dia. Jadi apapun yang Allah minta, dia berani memberikannya. Nah saudara, perjalanan ya saudara, kita harusnya seperti itu. Di dalam cara yang lebih sederhana saudara, yang hanya seujung kukunya Abraham ya saudara, atau seujung kukunya Daud. Saudara, 20 tahun saya mengarungi hidup saya bersama dengan Tuhan. Setelah belasan tahun saudara, ya, Allah membuat saya bertumbuh dan mulai memperhadapkan tantangan-tantangan yang layak diperhadapkan kepada orang dewasa rohani, kepada saya. Seperti yang saya bilang saudara, ayat-ayat menjelang Matius 6 ayat 33 itu bicara tentang apa saudara? Tentang materi, tentang uang. Ya saudara, demikian pula saudara, itu yang saya alami di dalam Tuhan. Saudara, saya punya seorang anak rohani. Dia adalah seorang PhD, ya saudara, yang sekarang sejak tahun 14 dia bermukim di Australia, saudara. Ya, dia seorang dokter yang luar biasa. Ya, sempat tahun lalu ditawari untuk jadi profesor di Western University di Australia, saudara, tapi dia menolak. Ya saudara, ketika dia ada di Indonesia 10 tahun saudara, menjadi dokter eksklusif dari anggota MPR, DPR dan anggota kabinet di bawah pemerintahan SBY. Tapi Tuhan menarik dia saudara untuk meninggalkan semua itu saudara dan menjadi hamba Tuhan
merintis menanam gereja di Sydney tahun 14, saudara, dan dia tinggalkan semuanya, saudara. Suami dia adalah keponakannya Lim Sulyong, memegang jabatan direktur dari 6 perusahaan grup Salim. Saudara, praktek dokter anak rohani saya ini, saudara, dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Dan tidak ada satu pasien yang tarifnya di bawah 10 juta. Jadi Anda tahu berapa miliar satu bulan, saudara? Ya. Gaji suaminya yang direktur itu, saudara, saya nggak ngerti ya, saudara. Mungkin 100 juta satu perusahaan, kali 6, 600 juta. Tapi ketika Tuhan panggil, saya belajar. Saya bukan belajar dari bapak rohani saya belajar dari anak rohani saya. Itu suaminya dengan sukacita. Besoknya masuk kantor, pamit, panggil notaris, melepaskan jabatan direktur, bikin pesta perpisahan dengan sukacita. Belum tahu kapan ke Australia. Wah, saudara, istrinya bolak-balik, saudara, ya. Anda tahu, saudara, meninggalkan penghasilan miliaran satu bulan itu bukan keputusan sederhana. Akhirnya dia berangkat, saudara. 2014 Jokowi naik. Pas dia berangkat ke Sydney, Jokowi naik, saudara, kontrak juga habis. Tapi Jokowi bilang tidak bisa diperpanjang, mesti ditender ulang. 5.200 dokter ikut tender. Tersisa finalisnya 2, saudara, dengan satu dokter. Saudara, di komisi 9, saudara, di vote DPR 100 suara, saudara, 76% jatuh ke tangan dia. Disodorin kontrak. Dalam kontrak dikatakan bahwa engkau harus tinggal di Indonesia. Dan itu menjadi kesedihan yang luar biasa bagi dia. Setelah bergumul 1 minggu, dia memutuskan untuk menolak kontrak itu. Karena dia tidak mau kembali ke Indonesia. Saudara, waktu itu, saudara, saya sedang dalam perjalanan ke bandara mau ke Surabaya, saudara. Dia nelpon saya, dia bilang, "Pastor, saya sudah buat keputusan menolak ini kontrak." Saya kaget setengah mati, saudara, ya. Saudara tahu kenapa? Karena kontrak ini gaji pokoknya saja 500 juta satu bulan. Baru uang parkir, belum menangani pasien. Saya mau bilang kepada saudara, ketika ini tentang Kristus, Allah akan bawa kita kepada konflik-konflik yang seperti itu. 4 tahun kemudian, saudara, tahun 18, saya biasa nelpon dia, saudara. Saya masih ingat tanggal itu 12 Desember. Malam-malam dia telepon saya, Pastor nggak bisa lagi Jakarta Sentul. Udah 8 tahun seperti ini, Pastor sudah tidak muda lagi. Beli rumah di Sentul. Jadi saya bilang, aduh, kalau Tuhan buka jalan saya mau beli rumah supaya saya nggak usah jauh-jauh ke kantor. Saya bilang begitu. Dan saudara, cari Pastor ya, cari. Saya ngerti, saudara, kalau dia suruh cari berarti dia yang mau bayar kan? Ya, saudara. Jadi saya mulai cari, saudara. Dan saya cari rumah yang 300 meter, ada yang 200 meter, ada yang 100 meter, ya, saudara. Harganya bervariasi ya, 3M, 2M, 1M, begitu ya, saudara, ya. Dan kemudian saya laporin sama dia, ini ada beberapa tawaran, ya, kamu mau beliin saya yang mana, gitu kan? Dia bilang, apa ini kayak begini nih? Beli tanah, bangun sendiri. Oke, beli tanah. Berapa? 2.000 meter. Saudara, tanah di Sentul itu 5 juta 1 meter, saudara. Kapling 2.000 meter itu 10M.
Lalu mau bangun di situ 2 rumah. Ya saudara. Jadi saya ikut aja dia punya mau. Dapat saudara. Sebidang tanah. Depan jalan, belakang jalan. Jadi bisa bikin 2 rumah. Ngadap belakang, ngadap depan. View-nya lembah. Di seberang sana Gunung Hambalang. Tanahnya bagus sekali. Surat-suratnya komplit. Orangnya butuh uang. Bersedia ditawar sama mati-matinya. Ya saudara, dan tidak ada perantara. Saudara, saya pikir dengan sederetan konfirmasi kayak begini, ini pasti dari Tuhan ini. Jadi saudara, malam saya pulang dari kantor, saya bawa itu surat-surat saudara, dan sebelum saya kasih tahu sama dia, saya kasih tahu Tuhan dulu. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau berkenan, saya kirim ini dokumen ke Australia. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya masih ingat saudara, 18 Desember tahun 18. Jam 8:30 malam saudara. Saya merasakan Roh Allah meninggalkan saya. Seperti Tuhan sedang bilang, aku atau Mamon? Setengah jam saudara, saya menderita, saya melolong. 20 tahun saya nggak pernah merasakan ditinggal oleh Tuhan. 1 menit pun. Hari itu Tuhan meninggalkan, Roh Allah meninggalkan saya setengah jam. Dan saya berteriak seperti orang gila saudara. Dan kemudian saya mengatakan, Tuhan saya nggak tahan. Kalau Engkau nggak berkenan, biar 50 M saya juga nggak mau ambil ini. Asal Tuhan jangan tinggalkan saya. Dan saya kasih tahu sama anak rohani saya. Saudara, saya nggak mau. Saudara pikir nggak sakit? Sakit. Sakitnya seperti apa? Seperti orang sekarat, seperti orang kena COVID. Oh, saudara, saya nggak bisa terima ini apa yang Tuhan mau atas diri saya. 3 hari saudara saya limbung. Setelah 1 minggu, saya baru bisa kontrol diri saya. Tapi masih sedih. Ya, seperti orang malaria kalau sakit, saudara, sudah bukan COVID lagi. 2 minggu seperti orang sakit flu. Setelah 1 bulan seperti orang sakit kepala saja. Itu loh saudara, Konidin atau Paramex itu. Sakit kepala, sudah lupa tuh, gitu ya saudara ya. Setelah 1 bulan saya merasa seperti saya tidak pernah mengalami hal itu. Saudara, itu ujian yang saya hadapi tentang materi. Lalu Tuhan lanjut dengan saya. Tuhan uji saya dengan hal yang non materi. Kalau saudara tahu, kalau saudara baca sosmed, saudara akan menemukan nama saya di akhir tahun sampai di awal tahun, bahkan sampai bulan Maret yang lalu. Nama saya diviralkan luar biasa di dalam kasus Muhammad Kaceh. Saya dihujat habis-habisan untuk apa yang tidak pernah saya lakukan. Saudara, darah saya mendidih. Saya ingin jawab, saudara ya. Oh, saudara, beberapa pengacara sudah menghubungi saya. Pak Robi, kita lawan. Bayangkan saudara, Anda pernah nggak saudara dalam 1 malam Anda dibully oleh 27.000 orang? Untuk hal yang Anda tidak lakukan. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak bisa terima ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu harus bisa terima demi saya. Dan saudara, sampai hari ini Tuhan tolong saya untuk tidak berkata sepatah kata pun tentang hal itu di dunia sosmed. Ya saudara, tapi Anda harus tahu, 3 hari saya seperti orang gila. Saya dikatakan antikris, pengkhianat, penjual
Kristus. Terima suap 50 juta. Dan seterusnya. Tapi saya bilang, Tuhan tahu saya nggak lakukan itu. Dan saudara, itu pengorbanan yang luar biasa, saudara. Harus mengorbankan nama baik dengan tidak melawan. Ya saudara, saya mau bilang kepada saudara, tapi kalau engkau tidak jalanin itu, engkau tidak akan bertemu dengan yang namanya perfect. It is everything itu, saudara, pleasing God. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, Anda tidak akan bertemu dengan kesempurnaan Tuhan. Dan saya mau bilang kepada saudara, apa itu sempurna? Satu hari saya berjalan, saudara, berlayar dari Padang ke Siberut, saudara, Kepulauan Mentawai. Awak kapal mengatakan perjalanan ini Pak Robi cuma 6 jam. Kapal milik gereja, ya saudara, 6 jam dan dia lurus begini, tidak belok-belok. Kita akan tiba di Siberut dalam waktu 6 jam. Kita jalan sepanjang malam. Saudara, saya berharap, ya saudara, kemudi itu tidak pernah goyang di belakang itu, saudara ya. Tetap lurus gitu selama 6 jam, saudara, sepanjang malam. Ketika jam 5 pagi kami tiba, kelihatan matahari, saudara ya, fajar menyingsing, baru kita lihat, saudara, ternyata kita mencong ke arah Australia. Pasti mencongnya sedikit, saudara, tapi mencong sedikit dalam 6 jam, itu tidak jadi sedikit. Kita tidak akan tiba di Siberut gara-gara itu. Nah, saya mau bilang kepada saudara, be accurate with God. Perhatikan, jangan sampai saudara kita mengalami plesetan yang sedikit itu dengan tidak sadar. Supaya perjalanan kita tetap lurus ke arah Dia yang adalah kesempurnaan kita. Pada waktu itulah, saudara, saya mau bilang kepada saudara, ketika engkau bertemu dengan Allah di dalam segala keberadaannya, maka apapun yang kau minta, itu akan diberikan kepadamu. Tapi jalan ke arah sana, saudara, Anda harus berani bayar harga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau mengklarifikasikan, Engkau menjernihkan apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Bukan janji yang tidak bersyarat. Kami mengerti sekarang Tuhan, bahwa itu disediakan bagi kami untuk orang-orang yang mau melakukan perjalanan sejauh itu kepada Tuhan. Dan di ujung jalan kami Tuhan, apapun yang menjadi harta surgawi, itu menjadi harta kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami akan bisa menjalani perjalanan kekristenan yang seperti itu. Kami percaya Tuhan, kami akan berhasil oleh pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Karena yang engkau nyatakan lebih dalam dari lautan. Para pelayan perjamuan kudus dipersilakan tampil ke depan. Berkat Tuhan telah ku terima, Tempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Tuhan, jadikan biji matamu. Dengan apakah akan ku balas Tuhan? Selain puji
Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami sampai pada perjamuan kudus pada siang hari ini. Pimpin dan bimbing acara ibadah perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan. Tuhan berkati para hamba-Hamba-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan yang mengikuti sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Apakah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan sudah menerima tubuh dan darah Kristus? Kalau semuanya sudah menerima, saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Karya terbesar. Karya terbesar. Inilah karya yang Tuhan berikan untuk kita. Marilah kita terus mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Tuhanlah harta yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, untuk kami terus menikmati tubuh dan darah-Mu, supaya kematian-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan termanifestasi di dalam perjalanan kehidupan kami, senyampang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Haleluya. Amin. Kami atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Robi Tenggala. Kita akan berikan persembahan saudara ya. Kita mau katakan karya terbesar sekali lagi. Karya terbesar. Saya mengundang kita sidang jemaat kita sama-sama kembali baik berdiri. Kembali saya mengundang Bapak Pendeta Robi Tenggala untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Dan Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini, kami menitipkan keluarga-keluarga jemaat-Mu ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Beri mereka satu minggu yang luar biasa dalam hidup mereka Tuhan. Beri pengalaman-pengalaman rohani. Beri pembelaan-pembelaan Tuhan. Beri berkat-berkat Tuhan di dalam hidup mereka sepanjang minggu ini Tuhan. Semakin mengalami Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan Tuhan akan menyertai kami sampai ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan kami akan berjumpa kembali di dalam minggu yang akan datang. Di dalam ibadah yang seperti ini. Mari saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Anugerah yang besar dan berlimpah-limpah dari Bapa yang di surga. Kasih yang sempurna di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, pendewasaan rohani, perjalanan bersama dengan Tuhan, keberhasilan mencapai kepenuhan Kristus oleh Allah Roh Kudus tinggal dalam hidup kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha, hari di mana Engkau menjemput kami di awan-awan yang permai untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaan surga yang kekal. Yang diberkati sama-sama katakan, amin.